Di awal film diperlihatkan sepasang keluarga yang memiliki satu anak kecil sedang kembali dari liburan mengendarai sebuah mobil. Sang ayah bernama Ray Monroe, biasa dipanggil Ray, dan istrinya bernama Joanna, dan putri kecil mereka bernama Perry. Dalam perjalanan, suami istri ini terlihat sedang bertengkar kecil seputar urusan keluarga mereka, di mana menurut istrinya Ray tak lagi seperti yang dulu dan banyak berubah. Tapi Ray merasa jika dirinya masih seperti yang dulu, pria yang sangat mencintai istrinya, dan rasanya tidak ada yang berubah. Meskipun akhir-akhir ini Ray memang sedang memiliki masalah. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba sebuah mobil kencang datang dari arah belakang dengan klakson berbunyi panjang. Ternyata gara-gara sibuk berdebat, mobil Ray sudah tak lagi berada di jalur yang sesungguhnya. Untung saja tidak terjadi kecelakaan. Kemudian alat pemutar musik Perry tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Untuk menghibur anaknya, Ray menyanyikan lagu Sing Rainbow yang biasa dinyanyikan untuk menghibur Perry. Setelah itu, Perry mengatakan jika dia ingin pipis dan sudah nggak bisa ditahan lagi. Sang ayah pun segera mencari tempat bersinggahan. Tidak berapa lama, mereka pun singgah di pit stop untuk pergi ke toilet. Di sana juga terlihat ada sebuah minimarket, lalu Ray pun masuk untuk membeli baterai dan minuman. Namun sesekali Ray terlihat seperti orang kebingungan. Ketika saat membayar, ternyata minimarket itu tidak menerima pembayaran kartu kredit. Karena uang cash Ray tidak cukup, dia hanya membeli minuman dan tak jadi beli baterai untuk Perry. Saat kembali ke mobil, istrinya bertanya apakah baterainya ada. Lalu Ray mengatakan tidak ada jual baterai di sana. Perry kemudian bilang ke ibunya jika kotak bedaknya hilang. Ibunya pun berusaha mencari ke toilet, mungkin tertinggal di sana. Dan sang ayah mencari di jok mobil dan tak sengaja menumpahkan kopi yang membuat jok mobilnya basah. Perry yang sudah turun dari mobil tiba-tiba melihat sebuah balon tersangkut di bangunan konstruksi lalu mendekatinya. Ray yang sibuk membersihkan jok mobil tidak sadar jika putrinya Perry berjalan ke arah tepi jurang konstruksi untuk melihat balon yang tersangkut. Saat bersamaan muncul seekor anjing berjalan ke arah Perry. Sontak saja Perry ketakutan dan perlahan berjalan mundur ke arah jurang konstruksi sambil memanggil ayahnya. Mendengar panggilan Perry, Ray pun merespon dan melihat Perry sudah berada di tepi jurang sementara anjing itu terus mendekati Perry. Ray mencoba mengusir anjing itu dan meminta Perry untuk tidak bergerak. Karena anjing itu terus mendekat, Perry pun semakin takut hingga posisinya pas di tepi jurang konstruksi. Lalu Ray mengambil batu dan melempar anjing itu. Perry terkejut lalu tiba-tiba Perry terjatuh ke jurang bersama Ray. Tak berapa lama, Jo istrinya datang dan menangis histeris karena melihat Perry sudah terkapar tak bergerak. Sementara Ray terlihat bengong dan kebingungan seperti orang linglung. Joanna pun mencoba menyadarkan Ray yang masih terlihat belum loading. Dengan tatapan kosong, Ray malah mendorong istrinya. Sadar telah terjadi sesuatu, Ray memejamkan matanya seolah-olah membayangkan sesuatu. Setelah itu dia berbalik dan melihat istrinya sedang mencoba menggendong Perry. Nampaknya Perry baik-baik saja tanpa ada luka serius. Hanya saja lengannya sedikit sakit. Ray dan Joanna pun membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di rumah sakit, Ray pun meminta bertemu dokter untuk segera memeriksa Perry. Namun karena saat itu pasien sedang ramai, Ray pun diminta untuk antri dan bersabar. Meskipun sedikit memaksa, Ray tetap diminta untuk duduk dan bersabar menunggu giliran. Namun Joanna tidak mau menunggu lama dan meminta Ray segera menemui dokter dengan cara apapun. Mendengar desakan istrinya, Ray dengan sigap kembali mendatangi resepsionis. Tapi nampaknya tidak ada petugas di sana. Dia pun kembali terlihat diam sejenak, lalu tiba-tiba entah dari mana datangnya, petugas resepsionis memanggilnya. Ray pun mengatakan jika dirinya ingin bertemu dokter untuk segera memeriksa putrinya. Dia kembali diminta antri dan sabar menunggu panggilan. Karena terus memaksa, Ray diminta untuk menuliskan nama di daftar jika ingin prosesnya lebih cepat. Ray pun mengisi daftar tersebut. Saat sedang menulis nama,
Sang petugas resepsionis terlihat memberikan tatapan aneh, entah apa maksudnya. Setelah itu Ray pun menunggu panggilan. Namun secara tak sengaja Ray melihat petugas rumah sakit sedang memberikan sebuah paket pada petugas ambulan. Dan si petugas ambulan itu memberikan bayaran. Seperti ada transaksi gelap yang sedang mereka lakukan. Tak berapa lama Ray pun dipanggil. Sebelum dilakukan pemeriksaan, ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan. Ray diminta untuk memberikan beberapa data-data terkait dirinya, seperti siapa nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Namun ada beberapa pertanyaan yang dianggap aneh oleh mereka, seperti apakah Perry bersedia untuk donasi organ tubuh. Tentu saja mereka mengatakan tidak. Lalu petugas rumah sakit dengan wajah bengis meminta Ray dan istrinya memikirkannya kembali. Would you like Perry listed for organ donation? No. Can I convince you to reconsider? Namun mereka tetap mengatakan tidak. Setelah itu, si petugas masih menanyakan hal-hal aneh yang tidak biasa. Kemudian, terlihat si petugas tadi sedang berbicara bersama petugas lain. Entah apa yang sedang mereka rencanakan. Dan Ray melihat dengan jelas percakapan itu meskipun tidak mendengarnya. Singkat cerita, perawat pun datang untuk membawa Perry ke ruang pemeriksaan. Tak berapa lama, dokter pun datang untuk memeriksa luka Perry. Dokter ini bernama Dr. Bertram. Saat sedang memeriksa, sang dokter terkesan dengan keindahan mata Perry. Setelah itu, si dokter mengajak Ray dan Joanna keluar ruangan untuk memberikan hasil pemeriksaannya terkait luka Perry, anaknya. Dr. Bertram mengatakan jika ada cedera di kepala putri mereka dan berpengaruh pada matanya. Dokter mengatakan harus dilakukan tindakan scanning untuk pemeriksaan lanjutan, karena ada kemungkinan otaknya berdarah. Ray tak menyangka kondisi putrinya separah itu, padahal Perry terlihat normal tanpa ada luka serius. Sebagai seorang ayah yang ingin anaknya baik-baik saja, Ray percaya saja apa yang dikatakan dokter tanpa menaruh rasa curiga, dan berapapun biayanya tidak masalah baginya. Singkat cerita, Perry pun bersiap-siap dibawa ke ruangan scanning. Di sana ada seorang dokter yang akan menangani Perry bernama Dr. Bruce. Perry juga diberikan hadiah boneka karena dirinya adalah pasien nomor 1 hari itu. Namun Ray tidak bisa ikut ke ruangan scanning karena peraturan hanya membolehkan 1 orang pendamping saja. Dan Joanna istrinya lah yang akan ikut menemani Perry ke ruangan scanning. Tapi ada kejanggalan yang terjadi di sini, di mana seharusnya lift naik ke lantai 3, tapi mereka malah menuju lantai bawah. Saat itu Ray mulai merasa curiga ada yang aneh meskipun dia tetap berpikir positif. Setelah menunggu beberapa jam dan sempat tertidur, Joanna dan Perry anaknya belum juga keluar dari ruangan scanning. Lalu dia pergi ke toilet. Dia terkejut melihat ada perban kecil di kepalanya, padahal itu tidak ada sebelumnya. Lalu Ray menanyakan ke petugas resepsionis mengenai situasi istri dan anaknya. Namun si petugas mengatakan tidak tahu karena petugas sudah berganti shift. My daughter, Perry Monroe, she went for a CAT scan with my wife. Alright, morning shift would have taken care of that. I don't have the imaging schedule. Ray pun diminta untuk duduk dan menunggu. Namun karena Ray mulai cemas, dia meminta bertemu dengan dokter yang sebelumnya menangani Perry, yaitu Dr. Bertram. Si petugas pun mengatakan jika sang dokter sudah pulang dan Ray diminta untuk kembali menunggu. Karena Ray semakin tidak tenang, Ray meminta untuk dilakukan pengecekan kembali. Namun anehnya tidak ada nama Perry di sana. Artinya tidak ada nama pasien bernama Perry yang masuk di hari itu. Tentu saja hal ini membuat Ray semakin panik. Ray mengatakan jika sebelumnya dia sudah mengisi daftar pasien. Namun petugas itu mengatakan jika kertas daftar sebelumnya sudah dibuang dan semua data sudah masuk sistem. Tapi tetap saja tidak ada nama Perry di sana. Ray pun tampak semakin cemas, ada yang tidak beres dengan istri dan anaknya. Lalu dia menerobos masuk ke ruangan untuk mencari keluarganya. Excuse me, sir. Through. That man, he shouldn't be back there. Call security. Dia mendatangi ruangan pemeriksaan awal Perry di bangsal 9. Namun setelah dibuka, justru pasien lain yang ada di situ. What the heck? So sorry, I'm just... Tak berapa lama, pihak security pun datang. Bersamaan dengan itu, datang seorang dokter bernama Lucado, lalu menanyakan apa masalah Ray. I'm Dr. Lucado, and you, Ray, why don't you tell me what all this... Ray pun menceritakan kejadian sejak awal dia datang ke rumah sakit sampai menunggu lama, tapi istri dan anaknya tidak kembali dari ruangan scanning.
Si dokter pun mencoba membantu dengan memeriksa data pasien yang ada padanya. Setelah melakukan pengecekan data pasien, Dr. Lucado mengatakan jika dia berada seharian di rumah sakit dan tidak ada nama pasien bernama Perry. Got the whole day in front of me here and not finding any. That's insane. Lalu Ray menunjuk seorang perawat yang sebelumnya menangani Perry. Si perawat yang dimaksud pun dipanggil. Kemudian dokter bertanya apakah si perawat mengenali Ray. Perawat ini pun menjawab iya. Yes. Have you seen this man before? Yes. Perawat itu mengatakan jika Ray datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan cedera kepalanya. Semakin aneh bukan? Head injury. That's not true. Why are you lying? Ray pun merasa kecewa dan marah atas jawaban si perawat. Karena sudah jelas dialah yang menangani Perry sebelum ke ruangan scanning. Ray pun emosi dan membuat keributan. What have you done to my family? Lalu Ray diberi gas air mata, lalu diberikan suntikan penenang. Cannot have you disrupting this hospital. In 4. I'll call upstairs. Kemudian Ray pun ditahan di sebuah ruangan. Setelah security itu pergi, Ray yang masih oyong akibat suntikan mencoba untuk kembali fit dengan mengambil suntikan adrenalin lalu menyuntikkan ke kakinya. Seketika dia pun kembali fit lalu keluar ruangan untuk mencari keluarganya. Di suatu ruangan dia melihat Dr. Bruce yang membawa Perry ke ruangan scanning. Dia pun bertanya di mana istri dan anaknya. Tapi sayangnya security melihatnya lalu kembali mengejarnya. Hey! Hey! You! Get out of the way! Get out of the way! Dia bersembunyi di gerobak sampah dan security menganggapnya dia sudah kabur. Yeah, Frank, he got away. Kemudian Ray meminta tolong pada 2 orang polisi yang kebetulan berada di lokasi rumah sakit. Dia mengatakan pihak rumah sakit telah menculik keluarganya. Ray lalu menceritakan semuanya pada polisi, mulai dari awal dirinya datang ke rumah sakit itu, hingga istri dan anaknya tidak pernah kembali lagi. Polisi pun merespon aduan Ray dengan memeriksa ke dalam rumah sakit. Pihak polisi pun menginterogasi beberapa petugas rumah sakit, dan si security juga ada di sana. Ray mengatakan pada polisi jika awalnya putrinya diperiksa di bangsal 9, tapi security mencoba membantah perkataan Ray dengan mengatakan jika dia sudah gila. It's an emergency ward. There was Buying into this bullshit. I mean, he's a fucking head case. Look at him. Namun polisi meminta diantar ke bangsal 9. Seketika wajah security itu pun seperti ketakutan. Sesampainya di bangsal 9, di sana ada Dr. Lucado. Polisi pun menginterogasi Lucado. Tapi lagi-lagi jawabannya tidak mengakui keberadaan istri dan anaknya di situ. Justru dokter ini mengatakan jika Ray datang ke rumah sakit sendirian untuk memeriksa cedera kepalanya. Saat diminta berkas medis, si dokter sedikit mengelak dengan mengatakan bukan dirinya yang bertugas saat itu, atau bisa jadi berkasnya sudah tercecer. Ray pun meminta untuk menelepon Dr. Bertram yang bertanggung jawab atas tindakan perawatan scanning anaknya. Tapi Dr. Lucado mencoba menghindar dengan mengatakan jika Dr. Bertram tidak bertugas. Tapi karena didesak, mereka pun menghubungi Dr. Bertram. Polisi juga meminta diantar ke ruangan lab scanning. Di sini Dr. Lucado terlihat seperti ketakutan. Tapi mau tak mau dia pun membawa polisi ke ruangan itu. Tapi setelah diperiksa, tidak ada data bahwa Perry diperiksa di ruangan itu. Ray berdalih jika memang putrinya tidak dibawa ke situ karena dia melihat petugas membawa Joanna dan Perry ke tempat lain. Tidak berapa lama Dr. Bertram pun tiba. Lalu Ray menanyakan tentang Perry yang diperiksa oleh dokter tersebut sebelumnya. You know me, All right, back off. right? Remember you saw my little girl. Tell them, please. Tapi Dr. Bertram malah mengatakan jika Ray datang ke rumah sakit mengaku mengalami kecelakaan dan dia menolak untuk scanning dan malah menunggu istrinya bernama Abby. Abby adalah istri pertama Ray yang tewas kecelakaan 8 tahun yang lalu. Karena merasa tidak memiliki kaitan dengan Joanna dan Perry, Ray kembali mencoba memaksa Dr. Bertram untuk berterus terang atas hilangnya Perry dan istrinya. Mereka pun memeriksa rekaman CCTV. Dan di sana memang terlihat jika Ray tiba di rumah sakit pukul 9 pagi. Tapi tidak ada istri dan anaknya dalam rekaman itu. Dan menurut data rekaman, Ray memang datang sendiri tanpa keluarganya. Dr. Bertram mengatakan jika Ray hanya sedang kebingungan karena cedera di kepalanya, sehingga dia terlihat berhalusinasi. Tapi Ray membantah dan merasa sangat yakin jika dia datang ke rumah sakit bersama keluarganya. Karena Ray terlihat semakin bingung. Dia dipertemukan dengan seorang dokter kejiwaan. Ray merasa yakin jika dirinya tidak gila dan tak mau diperiksa. Tapi karena beralasan ingin membantu menemukan istri dan anaknya,
Ray pun akhirnya mau diperiksa dokter kejiwaan ini. Beberapa pertanyaan pun diberikan kepada Ray, dimulai dari pembahasan mengenai tewasnya istri pertamanya bernama Abby 8 tahun silam, yang membuat Ray trauma setiap harinya. Si dokter ini tampaknya paham mengenai situasi yang sedang terjadi. Dia merasa sesuatu telah terjadi pada Joanna dan Perry. Lalu dokter ini berinisiatif untuk melihat lokasi jatuhnya Perry. Ray sempat menolak mendatangi lokasi konstruksi karena dirinya yakin Joe dan Perry ada di rumah sakit. Singkat cerita, polisi dan dokter ini pun mendatangi lokasi jatuhnya Perry di lahan konstruksi. Sesampainya di lokasi, petugas pun mencoba mencari Joanna dan Perry, namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Hingga akhirnya anjing pelacak menemukan bercak darah yang banyak tertimbun tanah. Polisi menanyakan apakah itu darah putrinya. Ray mengatakan jika itu adalah darahnya karena kepalanya terbentur. Tapi karena darahnya cukup banyak membuat petugas tidak percaya. Karena cedera kepala Ray hanya sedikit, polisi semakin curiga ada yang sedang ditutupi Ray. Ray tampak panik dan mencoba mengingat kembali kejadian itu. Before the accident, where are they, Ray? Dia pun merasa yakin jika semuanya memang benar terjadi dan istri dan anaknya sedang disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Lalu dia merampas pistol polisi dan mengancam akan menembak sang dokter. No, Ray! Okay. Do it now! Now! Ray merasa dirinya sedang dipermainkan. Kemudian dia mengurung polisi dan dokter itu ke dalam ruangan. Setelah itu dia bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia masuk menggunakan ID sang dokter yang disekap. Lalu dia menyamar menjadi dokter agar bisa leluasa masuk ke seluruh ruangan rumah sakit. Ray masuk ke lift yang sama digunakan Joanna dan Perry saat menuju ruangan scanning. Namun sial baginya, tombol lift tidak bisa digunakan karena terkunci. Lalu secara bersamaan security masuk ke dalam lift dan Ray pun menariknya ke dalam. Stop. Ray meminta security itu memberikan kuncinya, di mana dia hanya ingin membawa pulang keluarganya. Karena merasa terancam, security itu pun akhirnya memberitahu di mana istri dan anaknya. Okay, I'll take you to your family, alright? They're right downstairs, 30 seconds away. Saat akan memberikan kuncinya, perkelahian pun terjadi yang mengakibatkan sang security meninggoy. Ray pun membuka kunci tombol lift yang menuju ruangan di mana istri dan anaknya disembunyikan. Ternyata itu adalah ruangan khusus yang tidak bisa diakses selain petugas rumah sakit. Perlahan Ray memeriksa satu persatu ruangan untuk mencari Joanna dan Perry. Kemudian Ray masuk ke salah satu ruangan di mana di sana ada 2 pasien yang tergeletak. Saat Ray membukanya, ternyata itu adalah jenazah yang organ dalamnya sudah diambil. Lalu Ray kembali membuka satu pasien lagi, dan alangkah terkejutnya dia, ternyata itu adalah mayat yang matanya sudah tercongkel. Seketika Ray pun teringat ketika Dr. Bertram memuji keindahan mata Perry saat pertama kali diperiksa. Pikirannya pun makin kacau ketika melihat petugas berjalan membawa kotak bertuliskan organ manusia. Si petugas itu adalah orang yang pernah menanyakan apakah Perry bersedia untuk donor organ. Dia pun menyimpulkan jika Perry dan Joanna adalah korban perdagangan organ manusia di rumah sakit itu. Kemudian Ray pun mengikuti sang petugas. Lalu dia melihat ada aktivitas di dalam ruangan yang mencurigakan. Setelah Ray memperhatikan, tiba-tiba dia melihat Perry anaknya ada di situ. Nampaknya Perry akan dibedah untuk diambil organnya. Dia pun langsung masuk ke ruangan itu dan mengancam semua petugas. Don't touch her! Cable, put that down! Put it down! Stay there. Ray menyuruh mereka untuk melepas masker. Setelah dilepas, rupa-rupanya mereka adalah dokter dan perawat yang sebelumnya tidak mengakui keberadaan Perry sebelumnya. Istrinya Joanna juga ada di ruangan itu. Namun dokter mengatakan jika Ray melakukan tindakan yang salah dan meminta Ray untuk tenang. Don't do this. You don't need to do this. You're not seeing things clearly. Ray, you are deeply confused. Salah satu dokter mencoba melawan, lalu Ray menembak pipa gas. Saat akan pergi, dokter kembali mengingatkan jika Ray sedang kebingungan dan tidak berpikir jernih. Sempat terjadi perkelahian hingga akhirnya Ray berhasil membawa Joanna dan Perry keluar.
Saat dalam perjalanan, Ray bertemu dengan Dr. Bruce, dokter yang membawa Perry dan Joanna ke ruangan lab scanning sebelumnya. Dokter itu mengatakan agar Ray menghentikan tindakannya dan tak bisa keluar dari rumah sakit. Lalu Ray pun menembak kaki sang dokter, lalu pergi meninggalkan rumah sakit bersama Joanna dan Perry. Saat dalam perjalanan pulang, terlihat Ray dan Joanna berbincang lalu menyanyikan Sing Rainbow yang biasa dinyanyikan untuk Perry. Red and yellow and pink. Tapi tiba-tiba pemandangan mengerikan pun terjadi. Ternyata orang yang dia bawa kabur dari rumah sakit itu bukanlah Joanna dan Perry, melainkan seorang pasien sekarat yang akan dioperasi. Dan ternyata semua aksi yang dia lakukan di rumah sakit itu adalah karangannya saja akibat trauma berkepanjangan yang dia alami. Ditambah lagi dengan cedera kepalanya yang parah membuat dia linglung dan berhalusinasi. Perkataan dokter memang benar adanya. Ray tidak berpikir normal dan sedang kebingungan. Sebenarnya dia sendirilah yang datang ke rumah sakit untuk memeriksa cedera kepalanya. Dan sudah pasti rumah sakit tidak menculik keluarganya. Meskipun akting yang ditunjukkan semua staf rumah sakit itu sangat mencurigakan dan berhasil membuat penonton terkecoh, termasuk Mimin. Kotak bertuliskan organ manusia itu juga tidak ada. Itu merupakan troli berisikan keperluan medis. Semua ini hanyalah kenyataan palsu yang dia buat akibat pikirannya yang kacau. Lantas, di manakah sebenarnya Joanna dan Perry? Ternyata dalam insiden itu Perry tewas di lokasi kejadian. Ray pun linglung melihat Perry terkapar akibat traumanya kambuh karena tak bisa menyelamatkan istri pertamanya yang sedang hamil dalam kecelakaan 8 tahun silam. Dan tanpa sadar dia mendorong Joanna lalu kepalanya membentur besi konstruksi lalu meninggoy. Setelah itu dia menyimpan mayat Joanna dan Perry di bagasi mobilnya lalu membuat kenyataan palsu di dalam otaknya. Seolah-olah Perry hanya mengalami luka ringan dan membawanya ke rumah sakit. Film pun berakhir. Semoga video ini bisa sedikit menghibur kalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian narasi. Jika ada kritik dan saran, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.